ketika Tuhan berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya. Aku akan membuat khalifah di bumi ini. Maksudnya apa membuat khalifah ini? Kita menganalisanya dari bagaimana respon malaikat. Nah, berarti malaikat paham kan maksudnya apa? Responnya itu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau bikin manusia yang nantinya akan merusak, yang akan banjir darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu beribadah kepadamu. Bukankah tidak cukup kami saja? Berarti apa dalam benak malaikat dengan respon semacam itu? Jadi artinya ini khalifah ini bukan sebagai manusia pertama. Karena kata khalifah itu sekali lagi dari khalafa yakhlufu. Sayyidina Abu Bakar itu dia meyakini dirinya sebagai khalifah. Artinya yang meneruskan kanjeng Nabi, melanjutkan kanjeng Nabi. Baru Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, dia sudah memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Tapi Abu Bakar tidak, hanya melanjutkan Rasulullah. Makanya dia tidak berani melakukan apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi. Al-Quran dikumpulkan saja ditolak karena Nabi tidak menyuruh. Dia hanya melanjutkan. Jadi kata-kata khalafa yakhlufu itu ada amama, ada khalfa. Kalau amama depan, kalau khalfa di belakang. Jadi jangan-jangan mana khalifah ini adalah orang yang akan disusul oleh keturunan yang akan menyusul di belakangnya. Berketurunan akan berkembang biak nantinya. Maka yang terjadi ketika banyak terjadilah konflik semacam itu. Dan memang konflik sendiri juga sebenarnya sudah didesain oleh Tuhan juga. Dengan bikin malaikat, bikin setan juga, ya itu artinya sudah disiapkan, logika konflik itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena tanpa konflik tentu ceritanya tidak indah. Kan semacam itu. Jadi kemudian lagi sebagai tambah dulu, sehingga ada lagi penafsiran begini. Gitu kalau kita melihat apa yang dipahami oleh malaikat khalifah itu artinya yang berketurunan. Adapun khalifah dalam artian memimpin, artinya juga sebelum Nabi lahir sudah ada banyak manusia. Mana mungkin pemimpin sendirian. Kan seperti itu. Nah, ketika manusia sudah ada pada zaman dahulu kala, maka ketika itu kita akan mengatakan jangan-jangan Nabi Adam ini bukan manusia yang pertama, tapi manusia yang punya tingkat intelektualitas yang cerdas seperti itu, Nabi Adam yang pertama kali. Ada proses evolusinya, bukan evolusi fisiknya ya, evolusi pemikirannya ya, bahwa Nabi Adam lah orang yang pertama kali yang paling cerdas dalam dunia ini. Ada pundukan orang bahwa di alam semesta yang lain, mungkin di planet lain, mungkin di galaksi yang lain, karena galaksi sendiri yang baru teramati kan baru 10. Galaksi kita kan galaksi the Milky Way, ini kan salah satu 10 yang sudah teramati. Berapa miliar galaksi, seberang sananya lagi ada apa? Apakah padat, apakah kosong belah sananya? Dan pasti di sana ada galaksi lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tentu tidak sia-sia. Ya, sangat dimungkinkan dan ini sudah diduga oleh Imam Zamakhsyari ketika menerjemahkan walahu aslama ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semuanya telah berislam. Siapapun yang ada di langit dan di bumi semuanya berislam kepada Allah. Nah, Islam di sini, Islam ini artinya kauniyah, Islam kauniyah, Islam artinya sunatullah, hukum alam. Jadi artinya siapapun, apapun di dunia ini, Allah sudah menetapkan sunatullah, undang-undang alam, dan tidak bisa melanggar undang-undang alam yang ditetapkan Allah itu. Nah, ketika kita mengikuti undang-undang alam, nah kita muslim. Jadi muslim dengan mukmin berbeda. Itu persoalannya, sehingga ketika ada orang-orang Islam datang pada Nabi, qalu aslamna, mereka mengatakan kami waqul amanna, kami telah beriman. Oleh Nabi ditegur, bal qulu aslamna, katakanlah kamu telah berislam. Kamu belum beriman, baru berislam. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Jadi artinya bahwa
persaudaraan Islam ini kembali lagi pertanyaannya, apakah terjadi? Allah menjanjikan persaudaraan antar mukmin. Kalau mukmin, ya siapa saja yang percaya pada Tuhan itu Maha Esa, ya dia sudah beriman. Nah, tetapi ada dua persyaratannya di samping percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi iman itu kepada Allah sebagai substansi daripada keimanan alam itu kepada Allah, tapi substansi keislaman seseorang adalah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu beda preferensinya. Saya kira mungkin begitulah kira-kira. Jadi yang saya maksudkan bahwa nanti yang sejatinya kita ini seperti apa, saya kira selamanya kita tidak akan pernah sepakat untuk mengetahui apa sejatinya persoalan apapun juga. Karena itu yang paling substantif sekali. Mengapa? Karena keterbatasan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada orang yang bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Yang muhitum bikulli syai, yang meliputi semua sudut pandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita menggunakan logika kita, maka kita selalu akan berbeda dengan siapapun. Dalam masalah moral, masalah moral saja. Kita tidak sepakat. Moral itu dari mana sumbernya? Dari budaya, dari agama. Nah, kemudian agamanya. Ya kan gitu. Sehingga kita sendiri dalam membangun persaudaraan persaudaraan umat manusia sendiri juga ada sekat-sekat yang moralitasnya bagaimana. Ada orang membuat tempat ibadah. Oleh karena mazhabnya berbeda, dimusuhi, dihalang-halangi. Ya entah Syiah, entah apa ya gitu kan, dihalang-halangi. Atau juga orang beribadah untuk menyembah Tuhannya karena agamanya berbeda, itu dihalangi dan dimusuhi. Sehingga yang mana yang moral yang ini? Saya kira itu kita tidak akan selesai berbicaranya. Pada akhirnya kita mencari, yuk bareng-bareng dengan saya mencari apa yang dimaksudkan dengan yang sejatinya itu. Saya kira, tetapi nanti begini, pada akhirnya ada pesan dari seorang sufi, apabila engkau sudah mengetahui sejatinya Tuhanmu dan sejatinya dirimu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wal yatalataf wal yusyirana bil ada untuk dirimu saja, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Karena pada saat kita menceritakan, kita tahu, kita akan disebut kafir. Kalau kita bilang tidak tahu, kita disebutnya musyrik. Jadi serba sulit pada akhirnya. Jadi apa sejatinya sesungguhnya ya bilang untuk diri kita sendiri dan tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Dan situlah sumpah mereka, lebih baik bocor mulut daripada bocor lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Nanti yang terjadi adalah nasibnya seperti Halaj, seperti saksi Tijenar dan lain-lain semacam itu. Itu persoalannya. Kita kembali lagi bahwa selagi kita masih berbicara di lingkaran terluar dalam hal syariat, kita pasti bertengkar. Kita masuk lingkaran lebih dalam lagi, akidah masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Kita masuk ke lingkaran yang paling dalam lagi, akhlak, kita juga masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Baru kita selesai akan menjadi bersaudara kalau kita pada titik tengah, yaitu cinta. Terima kasih kita. Ya, luar biasa. Bung Iksan, barangkali ada yang mau direspon dari apa yang Buya paparkan tadi. Silakan Bung Iksan. Saya senang-senang aja ngikutin diskusi seperti ini karena pertama ini memang salah satu istilah saya petualangan berpikir. Iya, istilah saya. Nah, karena dia merupakan petualangan berpikir, dia tidak akan pernah berhenti. Iya, betul. Selama manusia itu hidup. Nah, dari sana ketika saya mengajukan apa itu, pakai yang kalimatnya, apa itu yang sejati, itu karena saya mencoba mengambil satu relasi bahwa iman dalam struktur asad dan huban billah yang ketemu dengan cinta, yang sesungguhnya basisnya ya ayuhan nafsul mutmainah, karena kehidupan itu indah, tentram, damai, maka sesungguhnya iman yang benar dia akan melahirkan sebuah cinta. Cinta yang benar akan melahirkan sebuah keimanan. Nah, itu struktur. Nah, dari sana disitulah muncul apa itu yang sejati. Buya Sakur ini karena
maaf saya ingin menyampaikan, saya orang yang tidak masuk ke dalam struktur berpikir tasawuf, tauhid, fikih dan akhlak. Tapi saya masuk ke dalam cara berpikir hakikat, ma'rifat dan akhlak. Iya. Beda di sini. Saya yakin Buya Sakur ngerti. Saya tidak masuk dalam cara berpikir tasawuf, tauhid, fikih dan akhlak. Tadi kenapa? Karena saya menempatkan pikiran dalam dua konstruksi. Ketika alastu rabbikum qalu bala sahidna, maka otak manusia, kalbu manusia melulu hanya sebagai objek ajaran. Di situ life is commitment. Hidup adalah komitmen. Komitmen apa? Alastu rabbikum. Maka muncullah la ilaha illallah. Qalu bala sahidna. Begitu. Tapi ketika dia muncul sebagai manusia di muka bumi, maka dia bukan sekedar sebagai objek. Karena yang memegang hudalinas tadi, karena memegang, tapi dia sebagai subjek. Subjek apa? Subjek yang menjalankan ajaran. Nah, pada struktur seperti itu, jawaban apa itu yang sejati menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah, sepanjang dia mencakup pikiran manusia, dia bersifat relatif. Yes. Sepanjang dia, jadi ketika tadi Buya Sakur bicara tentang ketika kamu bicara tentang Tuhan, jangan ceritakan pada siapapun. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya kalau dalam bahasa pemikiran yang saya ikuti gitu, yang pernah saya lakukan, coba telusuri, apa yang disebut dengan pikiran manusia, ujungnya semakin dia bertanya tentang ketuhanan, semakin sedikit dia tahu. Semakin dia banyak tahu, sesungguhnya semakin sedikit dia tahu. Karena dia tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Tapi sebaliknya, ketika masuk ke dalam sebuah posisi kejiwaan yang demikian kuat, dan dimunculkan dalam posisi bagaimana tanggung jawab dia sebagai manusia posisinya, dan itu diserahkan pada totalitas diri sebagai objek ajarannya, saya ulang, sebagai objek ajarannya, maka dia menemukan hakikat. Di sanalah kemudian makna pertanggungjawaban manusia kehadapan Allah tidak pernah bisa bersama-sama, tetapi selalu sendiri. Nah, jadi konstruksi relatifnya itu dalam apa yang sejati itu adalah pada pikiran manusia yang kemudian menjadi mutlak karena dia harus bertanggung jawab kepada Sang Khalik menjadi bentuk mutlak posisinya. Ya. Nah, itulah yang sejati. Jadi si indah, apakah itu buruk, apakah itu sakit, apakah itu bahagia, tergantung sekali pada pikiran manusia. Tapi ketika dia menyatakan diri sebagai sosok dari objek dari ajaran Allah, dia pasti menemukan bahwa hidup itu penuh indah karena dia menjalankan ajaran. Gitu Bu ya. Kita sambung lagi sebentar. Silakan Bu ya. Peradaban Islam yang sekarang kita pegang ini adalah grand design dari Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasid. Pada zaman dinasti Abbasid, di situ ada pertarungan beberapa kelompok-kelompok, ada kelompok akidah, kelompok akhlak, kelompok fikih, kelompok ekonom. Dalam persaingannya untuk merapat kepada kekuasaan, itu ternyata para fuqaha, ahli fikih yang menang, merapat kepada kekuasaan, mendominasi. Persoalannya adalah karena saling membutuhkan. Fuqaha perlu kekuasaan perlu payung hukum. Terjadilah dominasi fuqaha. Sehingga kelompok-kelompok ahlu tauhid, ahlu akidah, para ahli ilmu kalam itu dibantai, dipenggal 10.000 korbannya, dibantai semacam itu. Makanya masih mending bocor mulut daripada bocor perut daripada bocor mulut. Dalam sejarahnya itu zindik, kafir, murtad, dan hukumannya bunuh. Tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, berzina bunuh. Ini sadis banget. Tapi itu peradaban yang kita terima karena didesain oleh dinasti Abbasid yang didukung oleh para fuqaha. Jadi Islam yang kita anut ini, yang bertengkar dulu ini, itu Islamnya fuqaha sesungguhnya. Nah, Oke, terima kasih. Itu makanya Bu ya, saya tadi tidak ngambil struktur itu tadi. Ya. Karena Buya bisa lihat, saya cuma sekedar untuk menunjukkan satu peradaban yang muncul sekarang di Indonesia khususnya yang mayoritas Islam.
yang 87%. Kenapa? Kalangan intelektual yang mendayagunakan kekuatan berpikirnya untuk istiqomah pada kolbunya, itu tidak dapat penghargaan. Yes. Ya. Itu karena tadi dinasti Abbasiyah bermainnya. Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang bermain dalam kerangka fukaha, entah itu fukaha dengan cara berpikir keislaman kalau dalam istilah saya fukaha Islamisme. Maaf ya, kalau saya menggunakan fukaha Islamisme artinya bukan fukaha dalam perspektif Islam, tapi fukaha Islamisme misalnya, seperti bank syariah, seperti reksadana syariah, gitu misalnya, seperti pasar modal syariah, itu fukaha Islamisme. Dan itu bisa saya sebut siapa ulamanya, posisinya, bahwa mereka adalah Islamisme. Termasuk mereka yang sekarang sudah punya jabatan tinggi yang membenarkan reksadana syariah, itu misalnya. Nah itu gambaran fukaha Islamisme. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya dalam struktur berpikir Islam ketika masuk hakikat dan marifat, itu salah. Itu salah. Salahnya sangat mendasar. Sehingga akhirnya memang tadi masuk dalam cara berpikir Buya. Dia maaf kalau Asir bilang, di sini kemudian umat Islam sesungguhnya bercampur baur antara yang namanya makhluk, dolin, dan hak. Saya gabung tiga. Makhluk, dolin, dan hak bercampur baur dia. Maka tidak dapat marifat yang adalah tadi konflik. Itu tambahan saya Buya. Maaf ya Buya. Sekali lagi saya lagi belajar nih sama Buya. Jadi ini perlu saya tambahkan lagi. Ini persoalannya hanya pendapat tentang Al-Quran itu apakah qadim, apa hadis, apakah makhluk atau bukan. Orang Mu'tazilah mengatakan ini makhluk dicipta oleh Allah. Sedangkan para fuqaha itu mendukungnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat yang qadim yang melekat pada dirinya, pada zatnya. Ini sangat filosofis sekali. Nah, beda pendapat begitu saja, itu kepala mereka dipenggal Mu'tazilah itu. Dan sampai sekarang di kitab-kitab kuningnya, kalau mereka mengatakan qalal Mu'tazilah, itu dalam kutip laknatullah alaihim. Padahal mereka yang berjasa besar membangun peradaban Islam itu. Para saintis dari mereka. Nah, fuqaha ini sendiri kalau saya ingin mengkritisi bahwa mana mungkin orang hamil 4 tahun. Nah, itu. Mana mungkin anak perempuan dipaksa suka tidak suka dan sah. Mana mungkin seorang lelaki bisa menceraikan suaminya tanpa alasan pun sah. Mana mungkin perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Sehingga seorang calon suami pun itu baru boleh melihat kalau sudah ada DP dulu kepastian mau menikahinya. Itu dan dilihat terbatas hanya muka dan telapak tangan. Perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik motor, disimpan di rumah. Apakah seperti itu peradaban yang kita bangun? Saya tidak melihat seperti itu. Nah, makanya demikian, seperti orang berzina dirajam. Nggak ada dalam Al-Qur'annya, dirajam itu nggak ada. Alasannya apa? Ada. Yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma nakalam minallah. Di mana katanya sudah dinasakh, tidak dicantumkan. Dulu disimpan di kamar Siti Aisyah dipatok ayam. Jadi ayat itu hilang. Ayatnya hilang tapi hukumnya masih berlaku. Ini bagaimana logika hukumnya? Pasalnya dibuang tapi hukumnya masih berlaku. Nah ini semacam ini. Dan kita biarkan saja semacam itu. Bang Nusi ahli hukum. Mana mungkin pasalnya dibuang, hukumnya masih berlaku. Ini kan persoalannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kritisi. Dan saya kira saya ingin mengajak teman-teman, cobalah kita bikin fikih Islam Indonesia khusus lah kita kira-kira. Terima kasih. Sebenarnya sebelum sampai pada fikih Islam mari kita mengambil relasi misalnya untuk meluruskan pengertian iman dalam perspektif tadi bunyal Islam ala khamsin, dalam pengertian al-imanu aqdun biqalbi iqrarun bilisan, sehingga dia rujuk semuanya ke dalam posisi ayat sehingga kita tidak tersesat. Saya sekali lagi ingin mengatakan pada khususnya pada diri saya dan pada Buya, saya sedih melihat pengetahuan kebanyakan ustadz, ulama ketika mencoba memahami ayat itu
lemah dalam metodologi, sehingga mereka sekedar mengambil harfiah, lalu mereka masuk ke dalam fuqaha, dalam pengertian seorang ahli hukum. Saya bilang, dia nggak ngerti apa itu yang namanya hukum dalam perspektif itu. Dia tidak tahu apa itu definisi hukum posisinya. Kita katakan kalau kita ambil Al-Maidah, fahkum kalimatnya. Itu kan artinya tegakkan hukum, tapi hukum yang mana? Dalam perspektif katakan hukum Allah, tapi kemudian kalau kau masuk hukum manusia, bagaimana ceritanya? Jadi dalam bahasa yang lain, saya ingin mengajak bahkan Buya Sakur, mari kita benahi dulu. Tadi saya terkejut juga ketika Buya punya pemahaman yang sama tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain mesti bersaksi? Bersaksi Anda cuma pihak ketiga. Saya terkejut karena saya yang acap kali mengatakan ini beda sekali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu pihak ketiga, dia tidak memberi girah, tidak ada semangat untuk menegakkan hakikat, tidak ada semangat untuk menegakkan makrifat. Ya. Itu bedanya. Makanya kemudian kita perbaiki dulu. Al imanun aqdun biqalbi iqrarun bilisan, ketemu dengan bunyal Islam ala khamsinnya, ketemu dengan struktur Al-Qur'annya yang tadi hudalinas wa bayinat mindal huda wal furqan. 3 struktur tadi ketemunya. Nah, dengan begitu kita akan merasakan bahwa yang namanya perlawanan Islam terhadap dunia yang jongkar balik itu dilakukan dengan 2 hal. Asidau ala kufar, ruhamau bainahum. Gitu, Bu. Oke, saya sambung lagi. Ketika yang menjadi penguasa itu ahli sunnah, al-sunni, ahli mutazilah ditindas, dibunuh-bunuhin. Tetapi sebaliknya ketika yang jadi raja itu adalah mu'tazilah, sunni dibantai juga. Ya, Imam Syafi'i juga diinterogasi, Imam Hambali disiksa di penjara sampai dia lumpuh. Abu Hanifah mati dalam penjara, diracun. Itu karena persoalan akidah. Nah, oleh karena itu terjadilah pemberontakan masyarakat sekitarnya. Mereka menggugat, Tuan Raja, Anda ini tidak ngerti agama. Sudah urusin politik saja sebagai umaro. Urusan agama, kami yang mengurus sebagai ulama. Oke lah kita bagi 2 kekuasaan ini. Ada urusan politik dipegang umaro, agama oleh ulama. Jadi sekulerisme itu sudah mulai muncul dalam Daulah Abbasiyah. Maka ada 2 kekuatan, namanya umaro dan ulama. Raja-raja itu nggak ngerti agama kok, yang ngerti kan ulama. Makanya urusan agama, sholat, ibadah itu urusan ulama. Masalah perang, masalah pajak segala macam. Akan tetapi tetap saja umaro yang diberi kuasaan yang bebas dalam politik mesti juga mengintervensi ajaran agama yang kira-kira mengganggu kekuasaan. Sehingga di dalam kitab fikih itu tidak ada bab infak. Nggak ada. Padahal setiap lembar Al-Quran wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Tidak ada bab infak. Kenapa? Karena infak ini sama dengan RAPBN. Nanti harus dialokasikan. Raja nggak mau alokasi. Itu kami yang ngatur sendiri. Tapi kamu jangan membahas infak. Nanti aku tidak punya kekuasaan lagi. Sejauh mana umara itu tetap mengintervensi para ulama dari zaman dahulu dan sampai sekarang juga. Terima kasih.